peta perang salib. Drama berdarah yang bikin dunia berubah. Coba bayangin, lo lagi hidup di Eropa abad pertengahan. Jalanan masih becek, orang mandi aja jarang, ekonomi syarat, dan hiburan cuma nonton ksatria adu pedang. Tiba-tiba muncul pengumuman jadi, ayo, rebut Yerusalem. Kalau menang, lo bisa dapat pahala, tanah, harta, bahkan status sosial naik level. Dan, boom, dari situ, ribuan orang cabut ke Timur Tengah. Katanya sih perang suci. Tapi di balik itu, banyak intrik politik, ekonomi, bahkan ambisi pribadi. Inilah yang kita kenal sekarang sebagai Perang Salib. Dari mimbar ke medan perang. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II bikin orasi Gede. Dia bilang, siapapun yang berangkat perang ke Yerusalem, dosanya dihapus. Warga Eropa yang hidup pas-pasan langsung semangat. Ada yang benar-benar karena iman. Ada yang cuma pengen kaya mendadak. Ada juga kriminal yang berharap bisa reset dosa. Hasilnya, lahirlah gelombang tentara salib, alias Crusaders. Drama pertama, Yerusalem berdarah. Perang salib 1 tahun 1096 tahun 1099. Crusaders berhasil rebut Yerusalem. Tapi caranya brutal. Kota penuh darah. Warga sipil pun jadi korban. Perang salib 2 tahun 1147 1149. Balasan tentara Eropa. Tapi gagal total. Perang salib 3 tahun 1189 1192. Ini perang paling hits. Richard Sihati Singa Raja Inggris versus Salahuddin Al-Ayyubi Panglima Muslim. Yang bikin epic, dua musuh ini justru saling respect. Salahuddin bahkan sempat ngirimin dokter buat Richard pas dia sakit. Salahuddin, musuh yang jadi legenda. Kalau ngomongin perang salib, nggak mungkin skip nama Salahuddin. Dia bukan cuma panglima jago taktik, tapi juga ksatria yang punya kode etik. Waktu merebut Yerusalem tahun 1187, dia nggak balas dendam dengan pembantaian. Penduduk diberi jalan keluar dengan aman, makanya bahkan orang Eropa yang musuhan sama dia tetap respect. Plot twist, Kristen lawan Kristen. Lo kira perang salib cuma Kristen versus Muslim? Salah besar. Pada perang salib 4 tahun, 1204, tentara salib malah nyerang Konstantinopel, kota Kristen Bizantium. Kenapa? Karena duit, politik, dan kepentingan dagang. Jadi intinya, label perang suci kadang cuma bungkus. Dampak besar, dari rempah sampai Renaissance. Meskipun berdarah-darah, perang salib bikin Eropa jadi lebih melek dunia. Mereka nemuin rempah-rempah, kain sutra, dan ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Dari situ, lahirlah nuansa baru yang nantinya ngebawa Eropa ke era Renaissance. Jadi, bisa dibilang perang salib ikut nge-trigger modernisasi. Pada akhirnya, setelah 9 ronde perang tahun 1096 tahun 1272, Yerusalem tetap dikuasai Muslim. Semangat Crusaders semakin loyo. Akhirnya, bangsa Eropa beralih ke quest baru, menjelajah samudra, nemuin benua baru, dan ya, menjajah sana-sini. Catatan sejarah, perang salib sering dipromosin sebagai perang demi agama. Tapi kalau kita bongkar, isinya campur aduk, ambisi politik, rebutan kekuasaan, sampai bisnis. Dan kalau ada yang bisa kita pelajarin, mungkin ini. Sejarah itu bukan cuma hitam putih. Bahkan perang yang katanya suci, bisa aja penuh drama dan kepentingan. Subscribe, follow, like, comment, and share. Agar tidak ketinggalan di cerita selanjutnya.